أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas nikmat aman dan nikmat yang lainnya yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas dalam kondisi nyaman. Sebelumnya sudah ada peringatan, kamu jadi ke Qatar. Kenapa? Ada perang kembang api di sana. Bismillah, natawakkal 'alallah. Mudah-mudahan aman. Alhamdulillah, teman-teman Qatar juga nggak pulang, maka saya memberanikan untuk tetap datang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan nuansa aman bagi kaum muslimin, baik dalam kegiatan dunia mereka, termasuk juga dalam kegiatan agama mereka. Karena nikmat ini termasuk salah satu di antara nikmat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai alasan untuk memerintahkan orang musyrikin agar mau masuk Islam. Ada banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada orang musyrikin Mekah. Namun ketika Allah perintahkan mereka untuk masuk Islam, Allah sebutkan nikmat aman. Allah Ta'ala berfirman, "Falya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Falya'budu rabba hadzal bait, sembahlah Rabb pemilik Ka'bah ini. Artinya masuklah kamu ke dalam Islam. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang telah memberikan makan kepada kalian sehingga tidak mengalami kelaparan, dan Allah yang telah memberikan jaminan keamanan bagi kalian sehingga kalian tidak mengalami ketakutan. Artinya dua nikmat ini adalah nikmat yang paling pokok bagi hamba untuk bisa beraktivitas. Dia punya fasilitas untuk hidup berupa makanan, dan yang kedua, dia diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jaminan keamanan sehingga dia bisa beraktivitas. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita memasuki tema, saya ingin sedikit menggarisbawahi ayat yang tadi dibaca oleh Imam. Imam saat sholat Isya baca surat apa? Surat Al-Fatihah. Surat apa tadi yang dibaca Imam? Akhir dari surat Al-Furqan, tentang sifat ibadur Ar-Rahman. Salah satu di antara sifat ibadur Rahman, Allah nyatakan di ayat itu, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ibadur Rahman itu alladzina idza anfaqu, ketika mereka mengeluarkan harta. Anfaqa yunfiku itu lebih umum dibandingkan sedekah. Semua bentuk mengeluarkan harta disebut dengan infak, baik untuk tujuan kebaikan maupun untuk tujuan keburukan. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu, mereka yang ketika mengeluarkan harta tidak israf dan tidak terlalu pelit. Wa kana baina dzalika qawama, namun pertengahan di antara dua itu. Nah, ada salah satu di antara sifat israf yang pernah dinyatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan seperti ini, kafa sarafan alla yashtahi ar-rajulu syai'an illa ishtarahu fa'akala. Cukuplah orang itu disebut sebagai orang yang israf, orang yang boros, apabila setiap kali dia pingin makanan tertentu langsung dikejar, dibeli, kemudian dimakan. Cukuplah seseorang disebut sebagai manusia yang boros ketika setiap kali dia pingin tertentu dituruti, dia beli untuk dia makan. Barangkali ada di antara kita
yang punya hobi ngejar kuliner. Sehingga dimanapun ada tren kuliner, ini lagi viral, lagi tren, kejar ke sana. Orang Jakarta datang ke Bandung hanya untuk kuliner, orang Bandung ke Jogja hanya untuk kuliner, orang daerah A pergi ke daerah B hanya untuk kuliner. Dan itu disebut oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai apa? Tindakan israf, salah satu di antara bentuk pemborosan. Dan Allah tidak menyukai orang yang bersikap boros. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang boros. Terlepas dari pendapatan yang dia miliki, ketika orang punya karakter seperti ini, selalu nuruti kemauan dia dalam masalah makanan, termasuk di antara karakter orang yang musrifun, orang-orang yang boros dalam masalah harta. Baik, kita berdoa kepada Allah semoga Allah jauhkan kita dari sifat seperti itu. Selanjutnya kita mau bahas sesuai dengan tema yang disebutkan dalam pengumuman kajian, berkaitan dengan masalah tauhid dalam ibadah dan doa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi ini barangkali sudah cukup sering disampaikan dalam berbagai macam forum kajian. Dan hal penting yang perlu kita sadari, bahwa kajian masalah tauhid itu turunan dari kajian masalah rukun iman. Kita mengenal rukun iman ada 6. Dan Nabi SAW ketika beliau didatangi oleh Jibril alaihissalam, Rasulullah SAW menyebutkan, innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian, sebagaimana dalam hadis Jibril. Pertanyaannya, dalam hadis Jibril itu ada dialog apa saja, Pak? 1, tentang rukun iman. Yang kedua, tentang rukun Islam. Yang ketiga, tentang ihsan. Yang ketiga, tentang ihsan. Yang keempat, tentang hari kiamat. Jibril tanya kapan kiamat, tapi Nabi SAW mengatakan mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Lalu dialihkan pertanyaannya kepada apa? Tanda kiamat. Sebab kapan kiamat itu rahasia Allah, namun tanda kiamat dibuka oleh Allah. Faqad jaa asyratuha, telah datang tanda-tanda kiamat. Sehingga tanda kiamat bukan hal gaib. Kalau kapan kiamat, hal gaib. Sudah ada banyak sekali tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi, baik tanda kiamat yang terjadi sejak Nabi SAW masih hidup, maupun tanda kiamat yang terus terjadi dari zaman beliau sampai akhir zaman. Baik, dalam keterangan ini Nabi SAW mengatakan, Jibril datang kepada kalian mengajarkan seluruh agama kepada kalian. Maka inti agama adalah 4 ini: iman, Islam, ihsan, dan konsekuensi dari semua perbuatan hamba, yaitu dengan adanya kiamat. Iman mewakili amal batin, Islam mewakili amal lahir, ihsan penjelasan tentang teknis beramal. Makanya ketika beliau ditanya tentang ihsan, Nabi SAW mengatakan, anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah. Kalau tidak bisa seperti itu, fa innahu yaraka, sadari bahwasanya Allah melihatmu. Maka ihsan di sini menjelaskan tentang teknis beribadah, baik yang lahir maupun yang batin. Kemudian tentang kiamat berkaitan dengan konsekuensi dari amalan hamba, bahwasanya semua yang kita lakukan nanti akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Kalau kita berbicara tentang masalah tauhid, kira-kira tauhid itu ada di pembahasan mana? Kita semuanya tahu, oh, masalah tauhid ada di masalah iman. Baik. Kalau tauhid ada di masalah iman, kira-kira dari 6 rukun iman itu tauhid ada di mana? Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, kemudian para rasul, hari akhir, dan qada qadar. Jadi kira-kira kalau pembahasan masalah tauhid itu ada di kajian masalah apa? Iman kepada
Allah. Iman kepada Allah, di antara turunan dari kajian iman kepada Allah adalah pembahasan masalah tauhid. Namun kemudian ini biasanya disendirikan dalam satu materi tersendiri, kajian tentang masalah tauhid, karena turunannya banyak. Sebab iman kepada Allah membahas tentang apa kewajiban hamba kepada Allah dan apa hak yang harus ditunaikan oleh hamba untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan hak tertinggi di situ adalah tauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai tujuan paling asasi Allah ciptakan jin dan manusia. Sebagaimana yang ditegaskan di surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sehingga di bagian pengantar ini kami ingin menjelaskan tentang peta kajian kita. Pembahasan masalah tauhid itu masuk dalam kajian seputar rukun iman, terutama iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jamaah dimakanan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin terkait masalah tauhid yang perlu kita pahami. Di sini saya sebutkan sebagian saja, terutama berkaitan dengan masalah ibadah. Karena nanti akan ada kajian susulan berikutnya, pembahasan tentang penerapan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memutuskan bahwa hamba tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah di banyak ayat, di antaranya di surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Rabbmu menetapkan alla ta'budu illa iya. Wa qadha, Rabbmu memutuskan, menetapkan, memberikan qadha, alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Sehingga beribadah hanya kepada Allah itu bagian dari qada'ullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah tidak ridha apabila bentuk ibadah itu diberikan kepada selainnya. Yang itu merupakan salah satu di antara perbuatan kesyirikan. Allah tidak ridha ketika ibadah itu diberikan kepada selainnya. Bentuk tidak ridhonya Allah adalah adanya banyak sekali ancaman yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada pelaku kesyirikan. Jika kita perhatikan dalam Al-Quran, ada beragam ancaman yang diberikan oleh Allah untuk pelaku kesyirikan. Perbuatannya satu, kesalahannya satu, tapi ancamannya berlapis. Boleh kita sebut, melanggar satu ini dia kena pasal berlapis. Apa saja ancaman yang diberikan oleh Allah kepada pelaku kesyirikan itu? Perbuatan kejahatannya satu, kesyirikan, tapi bisa menyebabkan pelakunya mendapatkan ancaman berlapis. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala jadikan seluruh amal kebaikannya nggak berlaku. Sebaik apapun manusia, baik dia melakukan amal yang sifatnya ibadah maupun amal yang sifatnya sosial, ketika yang bersangkutan berbuat syirik, semua kebaikan tadi tidak diberlakukan. Apa dalilnya, Pak? Baik, coba Bapak Ibu, saya minta untuk membuka surat Al-An'am mulai dari ayat 83. Silakan dibuka surat Al-An'am mulai dari ayat 83. Sudah ketemu? Baik. Allah Ta'ala berfirman, "Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi." Demikianlah hujjah yang kami berikan kepada Ibrahim untuk membantah kaumnya. Narfa'u darajatin man nasha. Kami mengangkat derajat siapa saja yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Rabbmu adalah Zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub wa kullan hadaina
dan kami anugerahkan kepada beliau Ishak dan Yakub. Masing-masing kami berikan petunjuk. Wa Nuhan hadaina min qabl, dan Nabi Nuh kami berikan petunjuk sebelum beliau. Wa min dzurriyyatihi, dan di antara keturunan Ibrahim. Hi di sini bisa kembali ke Ibrahim, hi juga bisa kembali kepada Nabi Nuh. Dan di antara keturunannya ada Nabi Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, dan Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami berikan balasan kepada orang yang berbuat baik. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Nabi Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas kullum minas salihin, semuanya adalah orang-orang saleh. Wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Lut. Sementara Ismail, Yasa, Yunus, dan Lut, wa kullan faddalna 'alal alamin, masing-masing kami berikan kelebihan dibandingkan seluruh alam. Sudah? Ada berapa nabi yang disebutkan di situ? Coba dihitung. Ada berapa nabi? Coba kita hitung ya. Ibrahim, kemudian Ishak, lalu Yakub, selanjutnya Nuh, berikutnya Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun, berikutnya Zakaria, wa Yahya, Isa, Ilyas, kemudian Ismail, Yasa, Yunus, Lut. 18. Ada 18 nabi. Ada sebuah syair yang menyebutkan wa fi tilka hujjatuna thamaniyata asyara nabiyan. Dalam ayat tilka hujjatunya ada 18 nabi. Karena dalam Al-Quran jumlah nabi yang Allah sebutkan 25. Sisanya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tayyib. Setelah Allah menyebutkan 18 nabi ini, Anda bisa lihat ayat selanjutnya di ayat 87. Wa min abaihim, dan termasuk bapak-bapak mereka. Berarti maksudnya gimana? Manusia generasi atasnya. Wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Berarti manusia generasi bawahnya. Wa ikhwanihim, dan saudara-saudara mereka. Berarti siapa? Orang yang berada di samping. Ikhwan, orang yang berada di samping. 3 jalur ini adalah 3 jalur utama nasab. Usul, furu', hawashi. Usul, furu', hawashi. Mungkin Bapak Ibu masih ingat waktu daurah ilmu waris dulu ya. Sebab orang bisa mendapatkan warisan ada 3 jalur. Jalur usul disebut dengan aba. Jalur furu' dzurriyah. Jalur hawashi saudara, paman, dan seterusnya yang ke samping. Ada? Berarti kalau di situ ada jalur atas, jalur bawah, jalur samping, itu kan menyapu semua manusia. Itu sama dengan menyapu semua manusia. Allah menyebutkan para nabi yang jumlahnya 18 ini, lalu seluruh manusia sebelum mereka, seluruh manusia di bawah mereka, dan seluruh manusia yang berada di samping mereka, para saudara-saudara mereka, berarti menyapu semuanya. Di situ kemudian Allah kasih aturan. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Siapapun di antara mereka ketika berbuat syirik, lahabita anhum ma kanu ya'malun, maka amal yang mereka kerjakan akan terhapus. Sehingga ayat ini memberikan ultimatum. Tidak ada pengecualian untuk hukum dan aturan ini. Baik para nabi, keturunan nabi, orang tua nabi, atau siapapun dia, saudara nabi, ketika mereka berbuat syirik, lahabita anhum ma kanu ya'malun, maka seluruh amalnya terhapus. Sehingga di sini mengajarkan kepada kita satu prinsip, bahwa berkaitan dengan hukuman bagi orang yang berbuat kesyirikan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan pengecualian. Bahkan sampai pun manusia terdekat dengan Allah ta'ala, siapa beliau?
Nabi Muhammad SAW. Sampai pun manusia yang paling bertakwa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kau berbuat syirik wahai Muhammad, maka seluruh amalmu akan terhapus. Dari sinilah kita bisa lihat Allah tidak memberikan kompromi dalam aturan berkaitan dengan perbuatan kesyirikan. Karena itu jamaah, perjuangan para nabi untuk menyelamatkan anggota keluarganya yang pernah berbuat syirik tidak diterima oleh Allah. Di antara contohnya siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam? Beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya yang mati kafir diampuni oleh Allah. Tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu amalun ghairu salih, bahwasanya anakmu itu adalah hasil yang tidak saleh, hasil yang tidak baik. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku berikan nasihat kepadamu wahai Nuh, jangan sampai kau jadi orang yang bodoh. Sehingga Nabi Nuh alaihissalam kehilangan anaknya ketika di dunia. Dan beliau melihat detik-detik terakhir anaknya ditenggelamkan oleh Allah. Padahal Nabi Nuh sudah mengajak anaknya untuk naik ke atas perahu, tapi anaknya lebih memilih untuk bertahan, tidak mau naik ke kapal Nabi Nuh. Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Kemudian tiba-tiba datang ombak yang sangat tinggi, kemudian anaknya Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah. Ayahnya melihat bagaimana anaknya ditenggelamkan. Kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi inna ibni min ahli. Wahai Rabbku, sesungguhnya anakku termasuk di antara keturunanku. Wa inna wa'dakal haq, dan sesungguhnya janjimu itu benar. Kalaupun saya berpisah dengan anakku di dunia, aku berharap bisa ketemu anakku di akhirat. Dalam posisi dia sama-sama masuk surga. Tapi Allah menegur Nabi Nuh alaihissalam, kau enggak boleh berdoa seperti itu. Memohon kepada Allah agar anaknya diampuni oleh Allah sehingga nanti di akhirat bisa masuk surga. Perjuangan Nabi Nuh untuk menyelamatkan anaknya yang mati kafir tidak diterima oleh Allah. Hal yang sama juga dialami Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah menceritakan kejadian yang dialami oleh Ibrahim alaihissalam bersama ayahnya. Siapa nama ayahnya? Azar. Yalqa Ibrahimu Azara yaumal qiyamah. Kelak di hari kiamat, Ibrahim akan ketemu bapaknya yaitu Azar. Wa ala wajhi Azar qatara ghabar. Sementara di wajah Azar berdebu dan kusut. Faqala, kemudian Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, alam aqul laka la ta'sini. Bukankah aku sudah pernah mengatakan kepada bapak untuk tidak durhaka kepadaku, untuk tidak menyimpang dari ajaranku. Kemudian ayahnya bilang, fal yauma la asik. Hari ini aku tidak akan menyimpang dari ajaranmu. Tapi sudah terlambat. Kemudian Ibrahim berdoa kepada Allah. Qala rabbi alaysa qad wa'adtani alla tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku engkau tidak akan membuatku sedih di hari manusia dibangkitkan. Wa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad. Dan kehinaan mana lagi yang lebih menyakitkan dibandingkan ketika aku dijauhkan dari bapakku. Lalu apa kata Allah? Inni haramtul jannata 'alal kafirin. Aku haramkan surga bagi orang kafir. Aku haramkan surga bagi orang kafir. Tidak ada kompromi ketika sang nabi berusaha untuk menyelamatkan bapaknya yang mati musyrik, Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan. Maka di sini kita bisa lihat bagaimana Allah tidak ridho ketika hambanya menyekutukannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan ancaman semua kebaikannya tidak berlaku, dan itu tidak ada ampun, berlaku bagi semua manusia, baik yang nabi apalagi orang biasa. Yang kedua, ancaman yang kedua bagi pelaku kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dosanya tidak akan diampuni.
Semua dosa punya peluang diampuni kecuali dosa kesyirikan dan kekufuran. Allah Ta'ala mengatakan, innahu may yushrik bil innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ketika dia disekutukan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa di bawah itu bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Baik. Kalimat ini, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, dalam Al-Qur'an itu disebutkan 2 kali. Pertama di surat An-Nisa ayat 48. Dengan konteks Allah menceritakan pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Israel. Yang kedua di surat An-Nisa ayat 116. Dan ini konteksnya adalah berkaitan ancaman yang Allah berikan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama di surat apa? An-Nisa ayat 48. Konteksnya apa? Berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Israel. Yang kedua, An-Nisa 116. Konteksnya tentang ancaman yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Bani Israel dapat ancaman kayak gini. Innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya orang yang mengutuk innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni ketika dia disekutukan. Tentang umat Muhammad SAW, ancaman itu berlaku. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni ketika dia disekutukan. Hukum itu tidak pernah berubah, bahwa yang namanya dosa syirik tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Sebagaimana ini pernah berlaku pada Bani Israel, ini juga berlaku sampai umat Muhammad SAW hingga akhir zaman. Muncul pertanyaan, Yusuf termasuk Bani Israel. Lalu bagaimana penjelasan berkaitan dengan saudara-saudaranya Yusuf yang sujud kepada Nabi Yusuf? Apakah berarti dulu sujud itu bukan syirik, kemudian sekarang sujud jadi syirik? Boleh nggak Pak manusia sujud kepada manusia? Boleh atau tidak Pak? Boleh? Sekarang nggak boleh. Kalau dulu boleh. Di zaman Nabi Yusuf boleh. Pertanyaannya, sujud di zaman Nabi Yusuf itu syirik atau bukan? Sujud di zaman Nabi Yusuf itu syirik atau bukan? Bukan. Kalau syirik di zaman Nabi Yusuf boleh nggak? Hah? Tetap tidak boleh. Kenapa? Ajaran semua Nabi sama. Yang namanya kesyirikan tidak mungkin pernah diizinkan dalam semua ajaran para Nabi, dari mulai Nabi yang pertama sampai yang terakhir. Baik. Mungkin nggak ada perbuatan yang dulu bernilai syirik, lalu belakangan bukan syirik? Atau sebaliknya, dulu bukan syirik, belakangan jadi syirik? Berarti definisi syirik bergeser. Yang kayak gini dulu bukan syirik, sekarang yang seperti ini syirik. Mungkin nggak seperti itu? Hah? Mungkin? Mungkin atau tidak? Apa mungkin ada perbuatan yang dulu bukan syirik, kemudian belakangan jadi syirik? Nggak ada. Lalu bagaimana dengan sujudnya saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf? Ya, tergantung nih niat. Berarti kalau ada manusia sujud kepada manusia yang lain, tergantung niat. Niatnya, Masya Allah. Baik. Para ulama menjelaskan seperti ini. Sujud itu ada dua. Ada sujud ibadah dan ada sujud ikram. Untuk sujud ibadah, sujud yang diiringi dengan bentuk al-khudu' wa tadhallul wa ta'zim. Sujud yang diiringi dengan bentuk pengagungan dan merendahkan diri di hadapan yang disujudi. Dan ini hanya boleh untuk Allah. Karena ibadah selamanya tidak boleh untuk selain Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu menetapkan
bahwasanya kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Keputusan ini berlaku sepanjang masa. Gak ada ceritanya nyepil satu bentuk ibadah boleh untuk selain Allah, itu tidak ada. Untuk ibadah kayak gini di zaman Nabi Yusuf boleh untuk selain Allah, tidak ada ceritanya kayak gitu. Disepil sedikit gitu, tidak ada. Apapun yang itu masuk kategori ibadah, maka hanya boleh untuk Allah. Ada? Yang kedua, sujudul ikram, sujud dalam rangka penghormatan, littahiyah, sujud untuk penghormatan. Sujud untuk penghormatan ini pernah diperbolehkan, sebagaimana sujudnya malaikat kepada Nabi Adam, sebagaimana sujudnya saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf, sujudnya beberapa benda kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sujud ikram. Sujud seperti ini tidak sampai pada tingkatan kesyirikan. Sudah? Namun di zaman Nabi Muhammad SAW, syariat beliau melarang praktek ini. Sampai ketika sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, sepulang beliau dari Syam, di Syam beliau melihat masyarakat sujud kepada uskup sebagai bentuk penghormatan. Ketika Mu'ad tiba di Madinah, begitu ketemu Nabi SAW langsung sujud di hadapan Nabi SAW. Maka Nabi SAW tanya kepada Mu'ad, "Ma hadza ya Mu'ad?" Apa-apaan ini wahai Mu'ad? Kemudian Mu'ad bercerita, "Ya Rasulullah, di Syam saya melihat kejadian seperti tadi. Dan Anda lebih layak untuk aku hormati dibandingkan orang Syam menghormati uskup mereka." Lalu Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ayyasjuda rajulan ayyasjuda ahadan ila ahadin la amartun nisa ayyasjuda ila ba'liha." Kalau aku boleh menyuruh orang sujud kepada orang lain, maka akan aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Dalam syariat beliau ini tidak boleh. Sehingga yang terjadi perubahan itu bukan perubahan prinsip akidah, tapi perubahan yang ada adalah perubahan masalah fikih. Sebab para nabi Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka punya syariat yang beragam. Masing-masing punya syariat yang beragam. Dulu pernah boleh, sekarang dilarang, atau dulu dilarang, sekarang boleh. Dan itu kaitannya dengan masalah furu'us syariah, bagian dari cabang-cabang syariat, bukan bagian yang prinsip. Bisa dipahami ya? Sehingga sujudnya Nabi Yusuf atau sujudnya saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf alaihissalam itu bukan berkaitan dengan masalah ibadah, tapi itu berkaitan dengan masalah penghormatan. Dulu boleh menghormati orang lain dengan cara sujud. Andaikan syariat itu tetap berlaku, maka yang dilakukan oleh orang Jepang itu diizinkan. Tapi dalam agama kita seperti itu dilarang. Sehingga kita tidak boleh rukuk di depan orang lain sebagai bentuk penghormatan, seperti yang dilakukan oleh orang Jepang. Orang Jepang rukuk dengan orang lain bukan menyembah, tapi menghormati. Nah, kayak gitu dilarang dalam syariat kita. Baik, kita lanjutkan. Ancaman yang ketiga, bagi orang yang berbuat syirik, arwahnya akan dilemparkan dari langit. Arwahnya dilemparkan dari langit. Kok bisa Pak arwahnya dilemparkan dari langit? Kita baca dulu ayatnya. Allah sebutkan ini di surat Al-Hajj ayat 31. Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Siapa yang menyekutukan Allah, maka seolah-olah dia akan dijatuhkan dari langit. Fatakhtafuhu at-tayr, lalu disambar oleh burung, aw tahwi bihi ar-rih, atau dia dihempas angin, ila makanin sahiq, fi makanin sahiq, ke tempat yang sangat jauh. Ini di surat Al-Hajj ayat 31. Al-Hajj ayat 31 ini menjelaskan apa? Arwah yang dihempaskan, dilemparkan dari langit. Kok bisa seperti itu Pak? Disebutkan dalam hadis dari Al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhu. Hadisnya riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasulullah SAW pernah menceritakan perjalanan arwah
manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir. Dari sejak dicabut sampai kemudian dikembalikan lagi ke jasad. Ketika arwah orang kafir itu dicabut oleh Allah, lalu dibawa ke langit oleh para malaikat, sampailah di langit dunia. Kemudian para malaikat yang membawa arwah ini minta izin untuk bisa nembus ke langit dunia, tapi tidak diizinkan. Saat tidak diizinkan, arwah itu dilempar. Ketika Nabi SAW menceritakan itu, beliau mengutip ayat ini, Inna wa may yusyrik billah fa ka'annama kharra minas sama. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka seolah-olah dia dijatuhkan dari langit. Arwahnya itu dilempar dari langit dunia balik ke jasadnya. Berbeda dengan arwah mukmin. Arwah mukmin ketika dibawa oleh malaikat sampai ke langit dunia, minta izin untuk tembus, diizinkan. Lalu masuk ke langit dunia, naik lagi ke langit yang kedua sampai langit yang ketujuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar arwahnya dikembalikan ke bumi. Faminha khalaqnahum wa minha nu'iduhum wa minha nukhrijuhum taratan ukhra. Karena kami ciptakan manusia dari bumi, kami kembalikan mereka ke bumi, dan kami bangkitkan mereka dari bumi. Baik. Ancaman yang keempat, Allah Subhanahu wa taala haramkan dia masuk surga. Seperti yang Allah tegaskan di surat Al-Maidah ayat 72. Allah taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan dia untuk masuk surga. Dan tempat di akhirat, kalau tidak dapat surga, nggak ada pilihan yang lain kecuali neraka. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada pertolongan bagi orang zalim. Maka di sini Allah menegaskan, satu, dia haram masuk surga. Yang kedua, Allah tegaskan tempatnya neraka. Yang ketiga, Allah tegaskan selamanya dia tidak akan ditolong. Selamanya dia tidak akan ditolong. Baik, dari sinilah para ulama menjelaskan, Allah memuliakan kalimat la ilaha illallah, sehingga siapapun yang memiliki kalimat itu dalam hatinya, dia tidak akan kekal di neraka. Pasti orangnya akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Siapapun yang memiliki kalimat la ilaha illallah, maka dia akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Walaupun bisa jadi dia sudah disiksa di neraka dalam sekian waktu sesuai dengan tingkatan dosanya, dan sepanjang Allah Subhanahu wa taala belum mengampuninya. Allah memuliakan kalimat la ilaha illallah, sehingga siapapun yang memiliki kalimat itu, maka dia tidak akan pernah kekal di neraka. Mungkin dia masuk neraka dalam sekian waktu, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia. Baik. Semua ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang sangat keras bagi siapapun yang melakukan kejahatan berupa kesyirikan, sehingga dia tidak ridha dan hambanya yang melakukannya mendapatkan bertumpuk ancaman. Tadi kita sebutkan ada berapa itu? Ada 4 ya. Ini hanya sebagian. Di ayat yang lain Allah sebut kesyirikan sebagai tindakan kezaliman, dan beberapa cerita yang lain tentang kesyirikan. Namun 4 ini ancaman utama yang paling menakutkan bagi para hamba. Baik. Selanjutnya kita beralih ke tema masalah ibadah. Setelah membahas tentang bahaya kesyirikan dan pentingnya menjaga tauhid, berikutnya kita beralih kepada masalah ibadah. Al-ibadah secara makna bahasa artinya adalah al-khudu' wa tadhallul. Artinya adalah merendahkan diri. Dalam bahasa Arab, Bapak lihat ya, kalau ada pematang sawah yang sering dilewati, terlihat apa Pak? Terlihat apa Pak?
seperti botak nggak ada rumputnya ya. Seperti botak tidak ada rumputnya. Jalan yang sering dilewati sehingga dia botak tidak ada tanaman itu namanya at-tariqul mu'abbad. Namanya at-tariq al-mu'abbad. Jalan yang mu'abbad. Kenapa disebut tariqul mu'abbad? Karena dia dihinakan. Dengan diinjak-injak, saking seringnya diinjak-injak, maka dia disebut tariq mu'abbad, jalan yang dihinakan. Tayyib. Selanjutnya, mana ibadah secara istilah kembali kepada dua hal. Mana ibadah secara istilah kembali kepada dua hal. Yang pertama adalah kembali kepada nuansa kegiatan yang dilakukan oleh pelaku. Saya ulang, mana ibadah secara istilah kembali kepada dua hal. Yang pertama, kembali kepada nuansa kegiatan yang dilakukan oleh pelaku. Definisinya, sebuah amalan terhitung ibadah apabila diiringi dengan ketundukan dan pengagungan kepada Allah. Sebuah amalan terhitung ibadah apabila diiringi dengan ketundukan dan pengagungan kepada Allah. Seperti definisi yang pernah disampaikan oleh Al-Is bin Abdissalam rahimahullah. Beliau ulama yang meninggal abad 7 Hijriah, sekitar 660 sekian beliau wafat. Kata Al-Is bin Abdissalam, al-ibadatu hiya ta'atu ma'a ghayati dhulli wal khudu'. Definisi ibadah adalah ketaatan yang diiringi dengan puncak kerendahan diri dan ketundukan. Ketaatan yang diiringi dengan apa? Puncak kerendahan diri dan ketundukan. Ini definisi ibadah yang disampaikan oleh Al-Is bin Abdissalam. At-ta'atu ma'al khudu'i ma'a ghayati dzulli wal khudu'. Ketaatan yang diiringi dengan ketundukan dan kerendahan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Ya? Yang kedua, definisi ibadah dilihat dari jenis kegiatan hamba. Dilihat dari jenis kegiatan hamba. Disebut ibadah apabila memenuhi definisi berikut ini. Keterangan dari Syekhul Islam, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah semua perbuatan yang dicintai oleh Allah dan Dia ridhoi, baik amalan maupun ucapan, lahir maupun batin. Semua perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik amalan maupun ucapan, lahir maupun batin. Sudah? Ini definisi ibadah menjelaskan dari sisi bentuk atau jenis kegiatan hamba. Baik. Mulai ngantuk ini. Ini jet lag nih. Jamaahnya kena pengaruh jet lag. Saya lanjutkan ya. Coba diulangi lagi ya, definisi ibadah secara istilah. Yang pertama apa tadi, Pak? Dilihat dari nuansa kegiatan pelaku. Disebut ibadah jika ada apa? Ketundukan dan pengagungan kepada Allah. Yang kedua, dilihat dari jenis kegiatan. Disebut ibadah jika kegiatan itu dicintai dan diridhai oleh Allah, baik ucapan maupun perbuatan, lahir maupun batin. Ini berdasarkan keterangan siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sudah? Maka
Sebuah amalan terhitung ibadah ketika memenuhi dua definisi ini. Sebuah amalan terhitung ibadah ketika memenuhi dua definisi ini. Contohnya gimana, Pak? Ada orang yang melakukan amalan yang secara jenisnya itu amalan yang dicintai oleh Allah, tapi karena tidak ada nuansa al-khudu' wa tadhallul, tidak ada nuansa merendahkan diri di hadapan Allah, maka perbuatannya tidak dinilai ibadah. Contohnya, Pak, banyak sekali. Misalnya orang haji atau umroh tapi dipenuhi dengan nuansa ujub, dipenuhi dengan serba selfie, riya, sum'ah, pamer, dan aneka penyakit-penyakit batin. Haji dan umroh ibadah atau bukan, Pak? Dilihat dari jenis perbuatannya, ibadah. Haji dan umroh dilihat dari jenis perbuatannya, ini perbuatan yang dicintai oleh Allah karena diperintahkan oleh Allah, diberi pujian oleh Allah. Tapi ketika pelakunya melaksanakan kegiatan haji dan umroh dipenuhi dengan aneka nuansa kotoran hati seperti tadi, tidak ada bentuk khudu' dan tadhallul kepada Allah, maka perbuatannya tidak ada nilai ibadahnya. Sebaliknya, ada orang yang penuh kerendahan hati di hadapan Allah, bahkan dia bisa nangis, dia bisa khusyuk, dia bisa meresapi kegiatan yang dia lakukan, tapi caranya tidak pernah dicintai oleh Allah. Karena nggak ada penjelasan kalau Allah mencintai perbuatan seperti itu. Contohnya apa? Ada orang zikir sambil menari. Nah, dia menari mabuk cinta Allah, muter-muter. Dia yang melakukan itu bisa sambil nangis. Yang melakukan itu bisa sambil meresapi, sambil baca zikir-zikir dia menangis. Tapi sambil joget. Ada yang sambil joget, ada yang sambil menari, ada yang sambil bernyanyi, dan itu sambil nangis. Orang Syiah ketika mereka sedang memukul-mukul badannya, menyesali kematian Husain, dalam keyakinan mereka, kenapa aku tidak bisa melindungi Anda ketika Anda dibunuh oleh para pemberontak misalnya? Kenapa tidak bisa menjaga nyawanya Husain? Sehingga mereka menepuk-nepuk badannya sambil menangis. Mungkin mereka bisa meresapi, tapi apakah itu ibadah? Bukan, karena Allah tidak pernah mencintai perbuatan seperti ini. Dari mana kamu tahu kalau Allah tidak mencintainya? Sebab tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Indikator kita bisa mencintai, kita bisa mengetahui ini dicintai oleh Allah atau bukan, dari mana? Adanya penjelasan dari syariat. Baik. Dari sinilah, berdasarkan definisi yang disampaikan oleh Syekhul Islam yang tadi kita sampaikan, kita bisa membuat kesimpulan bahwa ibadah itu hanya ada 4 bentuk. Ibadah hanya ada 4 bentuk. Yang pertama, menjalankan perintah yang sifatnya wajib. Yang kedua, menjalankan perintah yang sifatnya sunnah. Yang ketiga, meninggalkan larangan yang sifatnya makruh. Yang keempat, meninggalkan larangan haram. Ibadah hanya ada 4 bentuk. Karena definisi yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah, berarti bentuknya hanya ada 4 ini. Menjalankan yang wajib, menjalankan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, atau meninggalkan yang haram. 4 ini adalah bentuk ibadah kepada Allah. Artinya tidak ada ibadah yang bentuknya mengamalkan yang mubah atau meninggalkan yang mubah. Baik, misalnya saya tanya, barangkali ada di antara bapak-bapak yang mengikuti sekte inkarnasi. Ada, Pak? Yang nggak doyan nasi, Pak? Ada, Pak? Saat Anda tidak mau makan nasi, keyakinan Anda apa, Pak? Dapat pahala? Cepat masuk surga? Atau apa keyakinannya? Hah? Pertimbangan kesehatan.
Sehingga bapak menolak untuk mengkonsumsi nasi atau tidak mau makan karbohidrat dan seterusnya. Pertimbangannya pertimbangan kesehatan. Praktek seperti ini bisa nggak Pak disebut ibadah? Bisa nggak disebut ibadah? Atau sebaliknya misalnya, melakukan hal yang mubah tapi diyakini ibadah. Misalnya, saya merasa kalau saya pakai peci yang warnanya hitam seperti ini, rasanya dosa-dosa saya rontok semuanya. Bisa nggak itu disebut ibadah? Tidak. Kenapa? Ini hal yang mubah. Sebab sesuatu yang mubah di sana tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Dilakukan boleh, tidak dilakukan boleh. Nggak ada ibadah kok dalam kondisi manusia punya pilihan, mau dilakukan silahkan, nggak dilakukan silahkan. Nggak ada ceritanya ibadah seperti itu. Ibadah itu dianjurkan, bahkan diwajibkan. Ada yang sifatnya sunnah, ada yang sunnah biasa, ada yang sunnah muakkadah, dan ada yang sifatnya wajib. Hanya ada dua kemungkinan hukum antara yang sunnah dan wajib, yang bentuknya ada 4 tadi. Menjalankan yang wajib atau yang sunnah, meninggalkan yang haram atau yang makruh. Tidak ada yang kelima. Sehingga melakukan yang mubah atau meninggalkan yang mubah tidak bisa dijadikan sebagai kegiatan ibadah. Siapa yang beribadah dalam bentuk menjalankan yang mubah atau meninggalkan yang mubah, waqa'a fil bid'ah, kaidahnya. Maka dia terjerumus dalam perbuatan yang tidak ada syariatnya, kecuali dalam satu keadaan. Jika dia jadikan kegiatan yang mubah itu untuk mendukung kegiatan ibadah. Jika dia gunakan kegiatan yang mubah tadi untuk mendukung kegiatan ibadah. Sehingga tolong bedakan dua hal ini. Beribadah dengan yang mubah, ini tidak boleh. Yang kedua, melaksanakan kegiatan mubah untuk mendukung ibadah, yang seperti ini boleh. Contohnya apa Pak? Banyak sekali ya. Misalnya orang tidur itu ibadah atau bukan Pak? Tidur itu hukumnya apa? Hukum asalnya mubah. Sehingga bisa nggak Pak orang itu tidur dengan niat ibadah? Tidur dengan niat ibadah. Beribadah dalam bentuk tidur itu bisa nggak? Hah? Kalau beribadah tidur itu bisa dijadikan sebagai ibadah. Makin banyak tidur, makin banyak. Tidak ada ulama yang senang tidur. Tidak ada ulama yang senang tidur. Rata-rata orang-orang besar yang berprestasi di tengah umat Nabi Muhammad SAW tidurnya sedikit. Tayyib. Namun kalau tidur ini dijadikan sebagai sarana untuk mendukung ibadah, nah itulah tidur yang berpahala. Sehingga bukan tidurnya ibadahnya, tapi tidur ini dijadikan sebagai sarana pendukung untuk ibadah. Seperti yang pernah disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz pernah mengatakan, "Amma ana fa anamu akum." Aku punya kebiasaan kalau malam aku tidur kemudian nanti tahajud. Lalu kata beliau, "Fa ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati." Aku berharap pahala dari Allah dengan tidur yang aku lakukan, sebagaimana aku berharap kepada Allah dengan tahajud yang aku kerjakan. Pada asalnya tidur hal yang mubah, tapi ketika Mu'adz radhiyallahu anhu menjadikan ini sebagai sarana untuk mendukung kegiatan ibadah yang dia lakukan, beliau mengharapkan pahala dengan tidur yang beliau kerjakan. Dan itu yang kita maksud tadi ya. Beribadah dengan yang mubah enggak boleh, tapi menjadikan hal yang mubah sebagai sarana untuk mendukung kegiatan ibadah, maka nanti bernilai pahala. Baik. Dan kualitas dari pahala seorang hamba ketika dia mengerjakan sesuatu yang mubah itu berbanding lurus dengan kekuatan niatnya. Berbanding lurus dengan kekuatan niatnya. Ada banyak sekali orang yang melakukan kegiatan mubah, tapi sepeser pun dia tidak punya niat untuk mendukung ibadah. Hanya sedikit orang yang punya pemahaman bahwasanya ketika saya melakukan hal yang mubah seperti ini,
Di balik itu saya punya niat untuk menjalankan ibadah. Nabi SAW mengatakan, wa innama likulli mri'in ma nawa. Apa yang didapatkan oleh seseorang itu berbanding lurus dengan apa yang dia niatkan. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini di syarah Arba'in Nawawiyah, beliau mengatakan, al-alimu yaj'alul 'adata ibadatan wal jahil yaj'alul ibadata 'adatan. Seorang yang alim, dia bisa menjadikan kebiasaan yang hukum asalnya mubah bernilai ibadah. Orang jahil, dia mengubah sesuatu yang seharusnya bernilai ibadah hanya jadi kebiasaan tanpa nilai pahala. Kok bisa, Pak? Orang alim selalu memanfaatkan kegiatan yang mubah sekalipun, tapi diniatkan ini untuk mendukung ibadah. Sehingga dia tidur niatnya biar nanti bisa tahajud. Dia qailula niatnya biar nanti malam kalau kajian gak ngantuk. Dia misalnya makan tujuannya biar nanti bisa kuat untuk melakukan kegiatan A, kegiatan B, dan seterusnya. Nah, seperti ini tergantung dari kekuatan niat. Dan makin banyak keilmuan seseorang berkaitan dengan peluang-peluang diniatkan dalam kebaikan, maka nilai pahalanya akan semakin besar. Disebutkan oleh Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, marra 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala fara'a ashabuhu min jildihi wa nashatihi. Suatu ketika ada seseorang yang kerjanya sangat keras, kerjanya bagus, dilihat oleh para sahabat, dan waktu itu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, ketika para sahabat melihat ada orang yang demikian keras kerjanya ini, maka para sahabat berkomentar, ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah. Ya Rasulullah, andaikan kerja rajin yang dilakukan oleh orang ini digunakan untuk kegiatan fi sabilillah, dipakai untuk jihad, atau dipakai untuk kerja bakti, untuk kegiatan sosial, tentu pahalanya akan semakin besar, karena dia orangnya rajin dan ulet ketika bekerja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan komentar para sahabat. Beliau bersabda, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah. Kalau orang ini bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, kana fi sabilillah, maka dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain, kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tua, fa huwa fi sabilillah, dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ufuha alai, fa huwa fi sabilillah, kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan pribadinya sehingga dia tidak meminta-minta, fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala ahlihi fa huwa fi sabilillah, kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan istrinya, fi sabilillah. Sehingga dari sumber satu orang bisa mencukupi nafkah berapa orang tadi? Berapa orang tadi? Tergantung jumlah anaknya ya. Yang disebutkan di sini adalah 4 jalur manusia yang wajib dinafkahi. 1 dirinya sendiri, 2 anaknya, 3 orang tuanya, 4 istrinya. Inilah 4 jenis manusia yang wajib dinafkahi. Dirinya, jalur pernikahan dan jalur nasab. Jalur pernikahan hanya istri, jalur nasab bisa ke atas, bisa ke bawah. Anak wajib menafkahi orang tua sebagaimana orang tua wajib menafkahi anak. Keberkahan harta yang dimiliki oleh seorang muslim sumbernya dari 1 orang, tapi bisa mencukupi sekian banyak orang.
yang kerja cuma satu, tapi bisa mencukupi semuanya. Dan Nabi SAW menyebut satu orang yang kerja ini untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tidak bekerja, anak-anaknya yang masih kecil yang belum bisa bekerja, istrinya sebagai ibu rumah tangga yang tidak bisa berpenghasilan, termasuk dirinya sendiri agar dia tidak meminta-minta. Disebut oleh Nabi SAW fi sabilillah. Kalau kerja sendiri hukumnya apa? Bekerja sendiri mencari dunia itu hukum asalnya apa? Mubah. Sehingga apakah kerja itu ibadah? Apakah kerja itu ibadah? Tergantung kerjaannya ya. Kalau kerjaannya imam masjid ya ibadah. Kerjaannya muadzin ibadah enggak? Apakah kerja itu ibadah? Ya? Kalau bekerja nyari dunia, apakah ibadah? Hukum asalnya mubah. Sehingga muslim kafir bisa melakukannya. Baik orang yang berilmu tidak punya ilmu sama-sama bisa melakukannya. Tapi bagi mereka yang berilmu punya kesadaran, aku bekerja seperti ini punya niat yang lebih. Apa itu? Salah satu di antara yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah tadi. Saya ingin mencukupi kebutuhan kedua orang tuaku yang mereka sudah tidak produktif. Saya ingin mencukupi kebutuhan anak-anakku yang mereka belum bisa bekerja. Mencukupi kebutuhan istri, ibu rumah tangga yang tidak berpendapatan. Mencukupi kebutuhan pribadiku sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan kegiatan itu fi sabilillah. Inilah yang dimaksud tadi ya. Menjadikan hal yang mubah sebagai sarana untuk mendukung ibadah, bukan beribadah dengan hal yang mubah. Maka dua hal ini perlu dibedakan. Baik. Pada waktu viral berkaitan dengan masalah boikot produk Yahudi, sempat ada yang bilang, itu kan benda-benda mubah, makanan-makanan mubah, kenapa diboikot? Kita tidak boleh mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah, kalimat mengharamkan apa yang Allah halalkan ini enggak benar. Karena boikot itu tidak sama dengan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Bedanya di mana, Pak? Baik, penjelasannya kayak gini. Meninggalkan sesuatu yang mubah itu ada banyak sekali latar belakang. Maka terhitung tahrimu ma ahallahullah, mengharamkan apa yang Allah halalkan, jika bentuknya karena latar belakang tadayyunan, karena latar belakang ini dilarang oleh agama, itulah yang mengubah hukum. Tapi kalau karena pertimbangan yang lain, beda. Sudah? Coba kita jelaskan. Satu, ada orang yang dia meninggalkan sesuatu yang mubah karena pertimbangan kesehatan. Contohnya seperti tadi ya, sebagian di antara jamaah menganut ajaran ingkar nasi tadi, enggak doyan nasi. Ada yang enggak doyan gula, ada yang menghindari A, menghindari B dan seterusnya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh? Sah-sah saja. Yang kedua, ada orang yang menghindari sesuatu karena tidak selera, enggak doyan, padahal itu halal. Contohnya, Nabi SAW pernah disuguhi daging dob. Dob mashwi, daging dob panggang. Saat Rasulullah SAW mau mengambil, diberitahu, ya Rasulullah, innahu dob, ya Rasulullah ini dob. Beliau nggak jadi. Khalid bin Walid yang ada di situ tanya, ya Rasulullah, ahuwa haram? Apakah ini haram? Nabi SAW mengatakan, la, walakinni u'afihi. Tidak, tapi saya nggak selera. Dimakan sama Khalid di hadapan Rasulullah SAW. Nabi SAW nggak mau. Di sini pertimbangannya apa? Nggak selera. Apakah beliau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Tidak. Sudah? Yang ketiga, ada bentuk menghindari sesuatu karena alasan emosi, sampai bersumpah untuk tidak makan itu. Nabi SAW pernah bersumpah untuk tidak minum madu. Ditegur oleh Allah, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan
apa yang Allah halalkan untukmu. Dan yang dimaksud mengharamkan apa yang Allah halalkan di sini adalah beliau bersumpah untuk tidak minum madu. Namun bentuknya bukan mengubah hukum, karena tidak berlaku untuk semua. Kalau madu haram, berarti gimana? Dalam syariat Muhammad SAW madu dilarang. Tapi kenyataannya bukan demikian. Nabi SAW karena bawaan emosi, beliau menghindari madu dalam rangka untuk tabtaghi mardata azwaji, untuk mengambil hati sang istri. Tapi ini kesalahan. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau untuk bayar kafarah. Qad faradallahu tahillata aimanikum. Allah wajibkan bagi kamu untuk membayar kafarah sumpahmu. Nah, di sini kita dapat pelajaran. Jika ada orang yang menyatakan bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu yang mubah, padahal praktek seperti ini merugikan dirinya, maka pilihan yang terbaik adalah batalkan sumpahnya. Misalnya orang bersumpah, bilang ke tetangganya, demi Allah aku tidak akan masuk ke rumahmu selamanya, karena emosi. Atau ke saudaranya, demi Allah aku tidak akan pernah salaman dengan kamu. Mungkin saat emosi dia ngomong seperti itu masih kuat pengaruhnya. Lama-lama emosi itu mulai turun, susut. Akhirnya saat saudaranya mengadakan hajatan, bingung dia. Wes kadung sumpah, saya tidak akan masuk ke rumahmu. Dadiyo godhong ora tak sowek, dadiyo banyu ora tak cawuk. Paham? Saya tidak akan pernah menyentuh kamu. Baik, pertanyaannya, bertahan dengan sumpah ini atau batalkan sumpah? Batalkan sumpah. Membatalkan sumpah dalam hal ini diwajibkan oleh Allah. Qad faradallahu lakum tahillata aimanikum. Allah wajibkan bagi kamu untuk membatalkan sumpahmu, sehingga bayar kafarah sumpah lebih ringan daripada mempertahankan sumpah. Maka orang menghindari yang mubah karena emosi, hukumnya boleh. Dan yang keempat, dia meninggalkan yang mubah karena takut dosa. Nah, inilah yang sampai pada tingkatan tadi, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Bapak, kenapa nggak mau minum karak? Katanya berdosa, Mas. Maka saat dia tidak mau minum karak misalnya, atau tidak mau minum susu, saya tidak mau minum susu. Minum susu berdosa. Itu sama dengan apa? Meyakini ini haram secara syar'i. Barulah pada tingkatan itu statusnya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Baik, pertanyaannya sekarang, kalau boikot masuk yang mana? Tidak selera. Jadi misalnya ya, McD, selera nggak Pak? Selera tapi emosi. Kalau tidak sampai diiringi sumpah, maka tidak perlu ada kafarah sumpah. Tapi karena kita emosi sebagai bentuk solidaritas kita kepada sama muslim, ini tidak masuk kategori mengharamkan apa yang Allah halalkan. Wallahu ta'ala. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Selanjutnya bagaimana Pak? Baik, panitia mengizinkan bagi yang mau menyampaikan sesuatu secara langsung, silahkan. Tidak ada? Alhamdulillah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi disebutkan bahwa Allah tidak ridho ketika bentuk ibadah diberikan kepada selainnya. Bagaimana mensinkronkan ini dengan di surat Al-Kahfi, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidzalimina naron. Gimana lanjutannya? Baik. Jadi konteks ayat ini sebenarnya apa, Pak? Konteks ancaman. Siapa yang mau silakan beriman, yang enggak mau silakan kafir. Tidak ada pilihan yang sifatnya di mana manusia bebas untuk menentukan. Karena kalimat yang kedua itu kafir. Kata kafir itu celaan atau bukan? Celaan. Orang kafir sekalipun dia tidak mau disebut kafir. Orang yang tidak beriman dia tidak mau disebut kafir. Dan itu celaan. Maka kalimat ini bukan memberikan pilihan kepada manusia. Yang mau beribadah kepada Allah silahkan, yang tidak mau beribadah silahkan, bukan. Beda. Tapi yang Allah nyatakan adalah siapa yang mau beriman silahkan, yang mau jadi orang tercela silahkan. Bahasa lainnya, yang mau baik silahkan, yang mau jahat silahkan. Itu kan bukan pilihan ya. Gak ada orang yang secara naluri dia milih untuk jahat. Semua orang pasti ingin disebut baik. Maka saat kita dikasih pernyataan yang mau baik silahkan, yang mau jahat silahkan, pernyataan itu bukan pilihan, tapi lebih tepatnya adalah ancaman. Makanya di lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna a'tadna lidzalimina nar. Kami berikan ancaman bagi orang zalim untuk masuk neraka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini dalam konteks isinya ancaman. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Tapi ingat, yang kafir maka dia nanti akan mendapatkan neraka. Ini sama seperti hadis Nabi SAW, di mana Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun anhu. Wa ya Muhammad, ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Wahai Muhammad, kau boleh hidup sesukamu, yang jelas kau pasti akan mati. Wahai Muhammad, kau boleh beramal sesukamu, yang pasti kau akan dibalas. Wahai Muhammad, kau boleh mencintai siapapun yang kau inginkan, namun kau pasti akan berpisah dengannya. Apakah berarti itu sifatnya pilihan? Bukan. Itu konteksnya apa? Ancaman. Sehingga kalimat seperti ini bisa dipahami dengan konteksnya bahwasanya itu adalah ancaman. Tapi orang liberal terlalu tekstual. Yang katanya mereka anti tekstual, tapi begitu bagian ini dia tekstual. Ini kan Allah kasih pilihan. Kamu kok tekstual banget? Katanya nggak boleh tekstual. Kamu nggak lihat ini konteksnya adalah konteks ancaman. Sehingga semua orang paham kalimat seperti ini konteksnya adalah ancaman. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau nurut silakan jadi beriman. Yang nggak mau nurut silakan jadi kafir. Tapi ingat ada ancamannya. Bagi mereka yang berbuat zalim, yaitu dia kafir. Wallahu a'lam. Tafadhol. Dalam hadis Al-Bara' bin Azib tentang perjalanan arwah yang dicabut oleh Allah, kemudian rohnya dikembalikan ke jasad. Teks hadis itu menegaskan demikian. Arwah tadi dikembalikan ke jasad. Jasadnya ada di mana? Ada di bumi. Ada di kub bumi. Sudah? Lalu dia hidup bersama jasadnya. Terus dia hidup di mana, Pak? Dia tidak hidup di dunia, tapi dia hidup di alam barzakh. Maka dia hidup kembali, bukan hidup di dunia tapi hidup di alam barzakh. Sehingga arwah itu terpisah dari jasadnya tidak selamanya. Karena kemudian dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ke jasad. Terus bagaimana penjelasan dengan jasad yang hancur? Wallahu a'lam, apakah kemudian ditarik kembali atau tidak kita nggak tahu.
Tapi dalam hadis Al-Barra bin Azib dengan tegas Nabi SAW menyebutkan arwah itu kembali ke jasad. Lalu dilakukanlah pertanyaan kubur setelah arwah dikembalikan ke jasad. Datang dua malaikat azraqani aswadan, yang satu berwarna hitam, yang satu berwarna biru. Fayujazlisanihi, kemudian mayit ini didudukkan. Ada riwayat yang menyebutkan mayit ini didudukkan, baru kemudian ditanya, gimana Pak didudukkan? Apa enggak mentok gitu Pak? Sundul lah ya. Orang ketika dimasukkan ke dalam liang lahat hanya cukup untuk apa? Hanya cukup untuk berbaring, untuk tidur. Kalau dia didudukkan ya sundul. Yang kamu lihat itu kuburan, bukan alam kubur. Dan beda antara kuburan dengan alam kubur. Karena itu tidak ada ceritanya dianjurkan bagi orang yang memakamkan mayit untuk memberi ruang agar jasad ini bisa duduk. Tidak ada ceritanya. Pak, tolong Pak, liang lahatnya dikasih lubang di atasnya namanya. Biar nanti ketika didudukkan oleh malaikat dia tidak mentok dengan tanah. Tidak ada ceritanya. Pernah Pak baca ahkam janais yang menyebutkan kayak gitu? Tidak ada ya? Tidak ada. Apabila dia dimasukkan ke dalam liang lahat, kemudian ditutup dengan labin, dengan batu, bata atau semisalnya, terus diuruk, ya sudah, ruangan itu hanya cukup untuk tidur. Nah, gimana didudukan itu Pak? Itu berada di alam barzah, bukan alam dunia. Yang kau lihat itu alam dunia, yang kau lihat itu kuburan, bukan alam kubur. Dan berbeda antara kuburan dengan alam kubur. Selanjutnya bagaimana Pak? Setelah arwah itu dikembalikan ke jasad, kemudian lama-lama jasad itu kan hancur. Hanya satu yang diabadikan oleh Allah. Apa itu? Ajbud dzanab. Ajbu adzanab, tulang ekor yang dia tidak hancur. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kembali manusia. Kita tidak tahu karena kita nggak punya keterangan hal yang gaib. Manusia tidak bisa berbicara kecuali melalui dalil wahyu. Wallahu a'lam. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, salah satu amal jariah adalah doa anak yang soleh. Dalam kaitan dengan ketika dalam batasan apa doa itu nanti bisa diterima pada mungkin orang tuanya yang sudah meninggal atau saudaranya sudah meninggal. Pertanyaan kedua tadi agak menyimpang. Bolehkah kita bertransaksi itu apa? Bilion itu yang bank emas itu yang dicanangkan pemerintah. Bolehkah kita bertransaksi dengan bilion itu? Bank emas Ya. Bolehkah kita bertransaksi dengan bank emas? Bapak ngerti skemanya? Yang saya tahu kita bikin account, terus dalam di bank tersebut kita bisa jual dan beli emas di sistem bank tersebut. Nah, emas digital. Fisiknya tidak ada. Fisiknya tidak ada tapi ya. Minta dicetak bisa, tapi saat transaksi tanpa fisik. Nah. Baik. Coba kita bahas dulu yang pertama ya. Berkaitan dengan doa anak saleh kepada orang tuanya. Nabi SAW menyebutkan idza matal insan inqata amaluhu illa min thalatha. Apabila manusia mati seluruh amalnya terputus kecuali 3 amal. Salah satunya adalah awwaladin saleh yad'ulah, anak saleh yang mendoakannya. Pertanyaannya, seperti apa batasan berkaitan dengan kemanfaatan doa dari anak soleh kepada orang tuanya? Pertama, di sini Nabi SAW menyebutkan anak soleh yang mendoakan. Kenapa dengan identitas soleh? Bagaimana kalau ada anak yang tidak soleh? Misalnya anak preman yang mendoakan. Apakah doanya anak preman itu tidak diterima?
bapaknya seorang soleh, orang yang baik, tapi anaknya orang yang bejat misalnya, anak yang fasik, bapaknya meninggal. Namun ini anak walaupun dia orang yang rusak, preman, tapi dia masih mendoakan orang tuanya. Diterima atau tidak? Nah, soleh di sini adalah sifatul kasyifah. Sifatul kasyifah itu identitas melekat, bahwa bagian dari ciri anak soleh itu mendoakan orang tuanya. Dan masing-masing anak punya kualitas dan tingkatan kesolehan yang beragam. Makin soleh, intensitas dia mendoakan orang tuanya makin banyak. Sifatul kasyifah, identitas yang melekat itu seperti ini ya. Es dingin. Ada orang naik bis menawarkan es dingin, es dingin, es dingin. Mak, saya cari yang hangat ada nggak, Pak? Dingin dengan es itu sifat apa? Identitas yang melekat. Sehingga ketika orang menyebut es dingin bukan berarti ada es hangat kan juga. Baik. Terus doa anak soleh yang ditujukan kepada orang tuanya, karena salah satu di antara ciri kesolehan anak adalah dia peduli dengan orang tuanya. Tapi tingkat kesolehan itu beragam. Makin soleh, dia makin rajin mendoakan orang tua. Sementara anak yang dia tidak terdidik dengan agama yang baik, tidak paham agama dengan baik, tidak terdidik dengan takwa, maka dia tidak punya kesolehan. Intensitas dia mendoakan orang tuanya lebih sedikit. Selanjutnya, lalu batasan berkaitan dengan doa anak soleh kepada orang tuanya seperti apa? Sepanjang mereka sama iman, doanya berlaku. Dan ini ditegaskan oleh Allah di surat At-Taubah 113. Maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh bagi nabi dan orang yang beriman ayyastaghfiru lil musyrikin, untuk mohonkan ampun bagi orang musyrik, walau kanu uli qurba, walaupun mereka kerabat dekat. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bagi mereka kalau kerabatnya tadi adalah penghuni neraka. Setelah jelas bagi mereka kerabatnya penghuni neraka. Maksudnya apa? Setelah jelas kerabatnya ini mati kafir, sehingga selama masih belum meninggal, mendoakan kebaikan untuk keluarganya yang beda agama boleh. Misalnya didoakan biar dapat hidayah, didoakan biar diampuni oleh Allah dan diberi petunjuk untuk masuk Islam boleh. Tapi begitu dia meninggal, putus. Maka ikatan doa diabadikan oleh Allah karena kesamaan iman. Karena itu Nabi SAW pada saat ziarah ke makam ibunya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW ketika ziarah ke makam ibunya, beliau nangis. Lalu beliau ditanya oleh sahabat, kenapa anda menangis ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, inni asta'dinu rabbi an astaghfira ummi falam ya'dhan li wa asta'dinu rabbi an azura qabrahu fa'adinali. Aku minta izin kepada Allah untuk memohonkan ampun bagi ibuku, tapi aku tidak diizinkan. Dan aku minta izin kepada Allah agar bisa ziarah ke makam ibuku, dan Allah mengizinkanku. Beliau menangis. Tidak diizinkan untuk memohonkan ampun bagi ibunya. Yang ini menjadi dalil jumhur ulama bahwa ibunya Nabi Muhammad SAW dalam kondisi mati jahiliyah, membawa agama paganisme. Taib. Sehingga batasannya adalah sepanjang imannya sama boleh mendoakan. Kalau yang satu tidak beriman, ya sudah putus. Karena itu kita punya kesempatan untuk banyak mendoakan orang tua kita, apapun kondisi amal mereka, selama mereka mati mukmin, maka perbanyaklah untuk mendoakan kebaikan bagi orang tua. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua berkaitan dengan transaksi emas secara online.
batasan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adz-dzahabu bil warik riban illaha waha. Emas dengan perak itu riba kecuali ha waha. Ha waha artinya dari tangan ke tangan. Ha waha itu bahasa kita nyah nyoh. Artinya dari tangan ke tangan. Ada emas, ada perak dalam satu majelis yang sama. Dengan kata lain, bahwa transaksi emas dengan uang atau emas dengan emas itu harus takobut dalam satu waktu yang sama. Harus terjadi takobut dalam satu waktu yang sama. Nah, takobut itu ada dua. Ada takobut hakiki, ada takobut hukmi. Takobut hakiki artinya menerima fisik, namanya takobut hakiki. Bapak beli air seperti ini berapa harganya? 50 di real itu berapa? 50 dirham. Dirham ya? Berapa? Setengah real itu berapa? Sebutannya dirham. Ya, padahal 1 dirham lebih mahal daripada 1 real. Misalnya ini 50 sen, ya. Bapak serahkan uang, Bapak dapat air. Ini namanya apa? Takobut hakiki. Serah terima fisik. Sudah? Takobut yang kedua adalah takobut hukmi. Serah terima sesuatu yang menggantikan fisik. Jadi tetap ada yang diserah terimakan. Dia bukan fisik benda itu, tapi dia menggantikan fisik itu. Namanya apa? Takobut hukmi. Contoh, orang jual beli tanah, tanahnya ada di Jogja, Indonesia. Transaksinya di Qatar. Penjualnya ada di Qatar, pembelinya ada di Qatar. Sertifikatnya di Qatar. Sudah, setelah dilakukan AJB, sertifikatnya diserahkan. Nah, ini diserahkan, kemudian dilunasi. Maka penyerahan sertifikat tadi statusnya takobut hukmi. Kenapa? Objeknya ada di tempat yang lain, diwakili oleh sertifikat. Model seperti ini namanya takobut hukmi. Pertanyaannya, bisa nggak Pak emas itu ditransaksikan dengan takobut hukmi? Apakah emas itu bisa ditransaksikan dengan takobut hukmi? Dalam keputusan yang diterbitkan oleh Ma'ayir Syariah, oleh AOIV ya. Dalam Ma'ayir Syariah disebutkan bahwa emas bisa digunakan takobut hukmi apabila ada serial numbernya, nomor seri. Nomor seri itu yang dia baku bisa dijadikan sebagai alat takobut hukmi. Jadi contohnya kayak gini. Emas antam itu ada nomor serinya. Di kartu sertifikat yang tercantum nomor seri tadi, di sini mewakili satu logam emas antam yang logamnya tersimpan di gudang atau di safe deposit box. Ya. Kalau saya bertransaksi dengan sertifikat yang ada nomor serinya ini, boleh nggak Pak? Nah, dalam AOIV boleh. Sehingga uangnya misalnya emas 10 gram, Anda bayar di sini tunai sekian puluh juta, dikasihkanlah sertifikat tadi, ada nomor serinya. Ini tidak akan mungkin keliru dengan emas batangan yang lain. Nomor seri ini hanya menunjuk pada satu jenis emas batangan tertentu. Nah, transaksi Anda dengan serah terima sertifikat yang di situ ada nomor serinya, ini namanya takobut hukmi. Bisa dipahami? Baik. Boleh nggak Pak sertifikatnya dipoto terus dikirim? Ini bukan takobut hukmi, itu kirim foto. Ini kan bukan sertifikat nomor seri, itu foto sertifikat nomor. Sama dengan sertifikat tanah kemudian difoto, ini sudah saya serahkan tanahnya. Sertifikatnya masih ada di tangan saya. Ini tidak bisa disebut takobut hukmi. Nah,
Saya tidak tahu sistem yang tadi Bapak tanyakan, apakah pemerintah untuk emas yang ditransaksikan secara online tadi bisa menjamin bahwa fisik emas itu sudah ada, tapi kemudian dibuatkan sertifikat secara elektronik, dan ini tidak akan keliru, tidak akan bergeser ke emas yang lain. Jika demikian, maka sertifikat elektronik tadi sah. Jadi misalnya emasnya 10 gram, sudah ada fisiknya, diterbitkanlah sertifikat elektronik. Nah, sertifikat elektronik ini yang ditransaksikan, insya Allah bisa. Jika sertifikat elektronik ini dijamin oleh pihak terkait bahwa ini yang bisa mewakili emas tadi. Tapi harus ada wujud emasnya, karena emas itu harus berupa logam fisik, bukan virtual. Sementara yang dibuat virtual adalah e-sertifikat, yang di situ mencantumkan nomor seri, dan itu tidak akan keliru dengan jenis emas yang lain. Tapi saya tidak tahu ya, sistem itu apakah sudah berlaku demikian atau tidak. Wallahu a'lam. Jadi gimana ini? Ya, tafadhal. Tadi yang untuk membatalkan sifat tadi kan harus membayar tata cara gimana untuk pembayaran kafarat itu sendiri, Pak. Mengenai tata cara bayar kafarah, ini sudah Allah jelaskan di surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kafarah sumpah di surat Al-Maidah ayat 89. Jadi kafarah sumpah itu ada dua tingkatan. Ada tingkatan mukhayyar, tingkatan yang sifatnya pilihan, dan ada tingkatan mubaddal, tingkatan yang bentuknya pengganti. Pertama, dia harus pilih salah satu yang tingkatan pertama tadi, tingkatan pilihan. Nah, pilihan ini ada tiga. Satu apa? Membebaskan budak. Yang kedua, memberi makan 10 orang miskin. Yang ketiga, memberi pakaian yang menutupi aurat 10 orang miskin. Harus 10 orang miskin. Udah? Jika tiga pilihan ini dia nggak bisa, maka dia beralih ke gantinya, yaitu puasa 3 hari. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyam. Kalau dia nggak bisa, maka dia puasa selama 3 hari. Baik. Oleh karena itu, selama masih bisa tingkatan mukhayyar, dia tidak boleh puasa. Sehingga dia bisa membebaskan budak, atau memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin. Dia harus pilih salah satu dari tiga ini. Ya mungkin kalau di zaman sekarang yang paling murah, memberi makan 10 orang miskin. Cukup 20 real, dikasihkan 10 orang, berarti 200 real, selesai. Tapi bentuknya harus makanan, tidak boleh uang. 20 real dibelikan makanan, kemudian dibagikan ke 10 orang miskin. Ada salah satu teman yang beliau mondok di Yaman ya, dengan semua keterbatasan fasilitas yang ada. Beliau cerita, kami dulu ketika di Yaman tidak makan daging kecuali kalau ada orang yang bayar kafarah sumpah. Jadi diundang gitu ya, ayo kita makan-makan. Dan itu selalu minta 10 santri. Itu sudah langsung, oh pasti ini kafarah sumpah. Baik. Cukup Bapak? Barakallah. Bentuk-bentuk penghormatan selain berruku atau misalnya hormat kayak gini Ustaz, ataupun berdiri itu gimana? Ada orang yang dihormati kemudian kita berdiri. Nah, baik, berkaitan dengan pembahasan penghormatan.
antara yang diizinkan dan yang dilarang ini dibahas oleh para ulama dalam kitab adab ya. Dibahas oleh para ulama dalam kitab adab. Penghormatan yang diizinkan dan disyariatkan oleh Allah adalah salam. Tahiyatan inda rabbikum. Gimana kalimatnya disebutkan dalam Al-Qur'an? Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita tentang salam sebagai tahiyah yang Allah ajarkan kepada kalian. Di surat An-Nur ayat 61 Allah Ta'ala mengatakan fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Allah sebut salam itu sebagai tahiyatan min indillah, bentuk penghormatan dari sisi Allah. Jadi yang Allah ajarkan yang kayak gitu. Maka kita menghormati orang lain dalam syariat Nabi Muhammad SAW bukan dengan rukuk, bukan dengan sujud, tapi dengan assalamualaikum. Dan seperti ini nanti yang akan diabadikan oleh Allah di surga. Maka saat kaum muslimin masuk ke dalam surga, malaikat menyampaikan salam kepada ahlul jannah. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Al-Furqan ayat 75, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqauna fiha tahiyatan wa salama. Di di surat Ibrahim Allah juga mengatakan wa adkhalal ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha bi idzni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Kemudian ada bentuk penghormatan yang dilarang. Satu, semua bentuk rukuk dan sujud enggak boleh. Semua bentuk rukuk dan sujud tidak boleh. Terhitung rukuk apabila tangan menyentuh lutut. Bagaimana kalau nunduk tapi tidak sampai tangan menyentuh lutut? Ini diistilahkan oleh Syekh Fauzan hafizahullah sebagai rukuk asghar, rukuk kecil. Ini juga dilarang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang kita untuk tasyabbuh dengan Yahudi. Beliau melarang kita untuk berisyarat birru'us wala bil akuf, dengan kepala atau dengan tangan. Sehingga salamnya kaum muslimin bukan salam isyarat, tapi salamnya kaum muslimin adalah salam ucapan. Karena ini bagian dari budaya orang kafir. Maka nunduk atau tangan ini masuk dalam kategori tasyabbuh. Yang kedua, penghormatan dengan cara berdiri ketika ada orang yang datang. Berdiri ketika ada orang yang datang ini ada 3. 1, berdiri untuk menyambut, hukumnya boleh. Berdiri untuk menyambut, hukumnya boleh. Sebagaimana Nabi SAW pernah memerintahkan kepada para sahabat ketika sahabat Sa'ad bin Mu'ad datang ke Bani Quraidah. Sahabat Sa'ad bin Mu'ad telat ketika di Bani Quraidah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Qumu ila sayyidikum." Berdirilah untuk menyambut pemimpin kalian. Sehingga berdiri menyambut boleh. Berdiri menyambut gimana, Pak? Ada orang datang, Anda berdiri lalu mendekat ke yang bersangkutan. Itu berdiri menyambut. Dan Nabi SAW punya kebiasaan kalau Fatimah datang, beliau berdiri menyambut kedatangan Fatimah. Berdiri bergerak mendekat kepada orang yang datang. Yang kedua, berdiri menghormat. Berdiri menghormat, berdiri di tempat, tapi tidak mendekat kepada yang bersangkutan. Tidak salaman dengan yang bersangkutan, cuman berdiri saja. Misalnya para wisudawan diminta untuk berdiri karena rektor mau datang. Kemudian semuanya berdiri. Kan tidak mungkin 1000 wisudawan terus mendekat ke rektor. Sehingga mereka berdiri ngapain? Hanya berdiri untuk menghormat. Nah, yang seperti ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang ketiga, berdiri di belakang orang yang duduk, ya, sebagai bentuk penghormatan kepada orang tadi. Jadi misalnya sang raja duduk di kursi, kanan kirinya ini berdiri semua. Ini Rasulullah SAW melarang keras, bahkan sampai ketika sholat beliau melarangnya. Nabi SAW sakit sehingga beliau sholat sambil duduk. Para sahabat gimana? Berdiri. Rasulullah SAW tahu sahabat berdiri. Kemudian beliau berisyarat menyuruh mereka untuk duduk. Selesai sholat, Nabi SAW menjelaskan, hampir saja kalian melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Al-Jababirah, orang-orang sombong. Rajanya duduk, yang lain berdiri. Sehingga praktek berdiri model seperti ini tidak boleh. Lalu bagaimana kalau kita berisyarat jauh dengan orang, kita isyarat tangan atau mungkin isyarat kepala? Jika Anda berisyarat ketika menyapa orang jauh, karena kalau suara mungkin nggak sampai, hukumnya boleh, tapi harus diiringi dengan ucapan salam. Nah, misalnya Assalamualaikum, walaupun dia nggak dengar, Anda berisyarat dengan tangan, Anda ucapkan Assalamualaikum, dan tadi orang satunya bisa menjawab dengan Waalaikumsalam. Hanya dengan lihat umi-umi, oh dia menyampaikan salam. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi kajian yang bermanfaat. Gimana? Cukup. Izinnya sampai di sini. Disimpan untuk pertanyaan dari ummahat yang belum terbaca. Insyaallah akan dibacakan di kajian berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.